Bagaimana mau jadi presiden yang amanah? Karena mau jadi presiden, cukongnya yang bayarin. Ada oligarki. Ada oligarki. Jadi mereka loyal sama cukongnya. Makanya 186 wali kota bupati masuk penjara karena korupsi. 22 dari 32 gubernur masuk penjara. Presidennya sebentar lagi masuk penjara. Terima kasih. Jadi kalau Rizal Ramli jadi presiden, Kiai, itu bunga hutang kita yang 370 triliun, saya bisa potong 200 triliun setiap tahun. Allahu Akbar. Kalau itu terjadi tadi, kita tukar oksigen dengan hutang, kita tukar hutang bunga mahal dengan bunga murah, banyak uang. Saya kepengen bikin wifi gratis seluruh Indonesia, sehingga ibu-ibu nggak berantem sama anaknya soal pulsa. Kecil itu gratis. Saya mau gratisin sekolah-sekolah minimal sampai SMA, bahkan mungkin universitas. Allahu Akbar. Nah, kenapa nih negara lain bisa? Di negara-negara Arab, Uni Arab Emirat, sekolah gratis. Kalau nganggur dapat tunjangan sekolah, tunjangan kesehatan, tunjangan rumah. Kok bisa? Di negara Skandinavia, Norwegia, gratis sekolah di situ, kesehatan gratis. Kok bisa? Ternyata karena undang-undangnya mengatakan sumber daya alam dimiliki oleh negara, dikelola oleh negara. Hasilnya memang setengahnya raja-raja yang dapat lah kalau di dunia Arab, tapi rakyatnya dapat setengahnya yang lain dalam bentuk sekolah gratis, kesehatan gratis, tunjangan gratis, dan sebagainya dan sebagainya. Di Skandinavia, di Norwegia juga begitu. Pendiri republik kita ini nggak mau sistem kapitalis, tahu bahaya sistem kapitalis, tapi nggak mau juga sistem komunis. Dia jalan tengah, dia mau kita itu negara kesejahteraan, negara yang rakyatnya sejahtera. Kuncinya itu apa? Yaitu di Undang-Undang Dasar kita ada pasal kekayaan alam milik rakyat Indonesia dikelola oleh negara, bisa dilaksanakan oleh swasta. Misalnya di sektor minyak bumi dan gas, itu kan milik rakyat, dikelola oleh negara, pelaksananya bisa swasta asing, swasta domestik. Tapi hasilnya setelah dipotong ongkos-ongkos, swastanya hanya dapat 15%, negara dapat 85%. Itulah ketika zaman Pak Harto itu yang terjadi. Makanya Pak Harto punya uang buat bikin SD Impres, pasar Impres, puskesmas dari duit di sektor minyak bumi dan gas. Surplus 85% dari penerimaan negara kita itu dari oil and gas. Tapi sejak itu mineral kita, tambang kita seolah-olah milik swasta. Undang-undang dasar kita nggak katakan demikian. Jadi enak saja swasta yang menguasai tambang, yang menguasai nikel, yang menguasai batu bara. Harusnya bisa seperti oil and gas. Ya, swasta boleh pelaksana.
Setelah dipotong ongkos, oke lah, swastanya dapat 40%. Sisanya harus masuk negara 60%. Kebayang nggak Bapak Ibu kalau dari ekspor nikel, emas, batu bara 60% masuk negara, adik-adik kita Kiai gratis sampai universitas, kesehatan nggak usah bayar dan sebagainya. Jadi sebetulnya ada jalannya, udah ada undang-undangnya, cuman kita dikhianati. Undang-undang dasar tidak dilaksanakan, seolah-olah ini milik swasta. Poin saya, kita punya harapan kok buat lebih maju, lebih makmur. Kita bisa ngejar, Cina aja kita bisa kejar, India kita bisa kejar. Selain soal strategi, perlu pemimpin yang amanah. Bagaimana bisa pemimpin amanah kalau mau jadi anggota DPR bayar? Bagaimana dapat pemimpin amanah kalau mau jadi wali kota bupati mesti bayar sama partai sekian puluh miliar? Bagaimana mau jadi presiden yang amanah? Karena mau jadi presiden cukongnya yang bayarin. Ada oligarki. Ada oligarki. Jadi mereka loyal sama cukongnya. Makanya 186 wali kota bupati masuk penjara karena korupsi. 22 dari 32 gubernur masuk penjara. Presidennya sebentar lagi masuk penjara. Terima kasih. Menarik.